Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Malam ini kita kembali lagi dalam acara Nada dan Sabda dengan tema Iman dan Hikmat. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, berdoa dan firman Allah yang akan disampaikan sebentar, saya akan menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Biarlah pujian ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, luruskanlah jalan yang ia lalui, jauhkanlah dari segala godaan ini, teguhkanlah iman di hatinya. Hanyalah padamu Tuhan ku selalu mengadu, akankah Engkau mengabulkan doaku ini? Tuhan, tolong teguhkan imannya. Tuhan, maafkanlah ia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan, maafkanlah ia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Oh, segarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Tuhan, maafkanlah ia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Oh Tuhan, maafkanlah ia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Oh, sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Biarlah apa yang akan kami lakukan lewat ibadah wadah malam hari ini, khususnya jemaat Tuhan Eklesia, semua akan diberkati oleh Tuhan. Dan siapapun yang bersama dengan kami melihat, mendengar ibadah secara online malam hari ini, semua kami akan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Engkau akan diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Semua akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca ayat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Terdapat dalam kitab Ayub pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Sekali lagi kitab Ayub pasal yang ke-12 ayat yang ke-13, firman Allah berkata demikian. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Sekali lagi, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Tema malam hari ini kita berbicara tentang iman dan hikmat. Kita sudah beberapa kali, bahkan semalam kita sudah berbicara tentang iman dan imun. Sudah dijelaskan bagaimana tentang iman kita kepada Tuhan. Iman kita bukan kepada siapa-siapa. Iman kita bukan kepada rumah-rumah tua. Iman kita bukan kepada gunung-gunung, batu-batu yang besar yang kita tahu bersama. Ketika ada orang ingin mencari kekayaan, ada orang ingin mencari jodoh. Atau mungkin ada yang mendengar siaran kami malam hari ini.
Ada yang pernah atau ingin mencari jodoh, lalu dia nggak dapat jodohnya, dia ingin ke Gunung Kawi. Atau dia ingin cari ke orang-orang pintar, garis tanganmu seperti apa, lalu engkau akan mendapatkan calon istrimu modelnya seperti ini. Lalu kita pulang dari Gunung Kawi, ternyata apa yang dikatakan dari sana, dari orang-orang pintar semuanya itu nggak jadi, malah kita jadi stres. Artinya iman kita, percaya kita itu bukan kepada manusia. Saya katakan tadi malam, iman kita itu hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan kita. Sekali lagi, iman kita itu hanya kepada Tuhan. Nah, kita malam hari ini lebih banyak berbicara tentang hikmat. Seperti Ayub berkata dalam Ayub pasal yang ke-12, bahwa kepada Tuhanlah hikmat itu. Hikmat atau berbicara tentang marifat. Bukan sekedar pengetahuan manusia, tetapi ada pengetahuan hikmat yang daripada Tuhan. Itulah yang disebut marifat. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, pengetahuan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, itulah marifat yang ada dalam kehidupan kita. Dengan hikmat inilah kita akan pakai untuk menjalani hidup. Sekali lagi katakan bersama saya, dengan hikmat atau marifat yang Tuhan kasih, inilah yang kita akan pakai untuk mengarungi, menjalani hidup ini, atau di akhir zaman ini, banyak sekali lika-liku hidup ini, engkau untuk menjalaninya, engkau harus minta atau membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Nah, kalau kita berbicara hikmat di sini tentunya hikmat orang percaya. Salomo berkata dalam kitab Amsal, takut akan Tuhan adalah awal daripada sebuah pengetahuan. Atau awal daripada hikmat itu sendiri. Jadi kita bicara bukan hikmat manusia, bukan menurut kamus bahasa Indonesia, tetapi kita bicara hikmat yang daripada Tuhan. Mari sama-sama saya katakan, hikmat daripada Tuhan. Dan saya berdoa hikmat daripada Tuhan itu ada kepada saya dan ada kepada Bapak Ibu. Saudara percaya punya hikmat Tuhan? Saudara percaya? Ayo kita beri tepuk tangan kepada yang percaya engkau ada hikmat Tuhan. Engkau percaya betul bahwa engkau punya hikmat Tuhan. Sebab sekali lagi saya mau berkata, hanya hikmat inilah, pengetahuan dari Tuhan inilah, atau marifat inilah yang kita butuhkan untuk kita pakai menjalani kehidupan ini. Engkau anak muda, engkau butuh hikmat Tuhan. Mengarungi masa mudamu, engkau butuh hikmat Tuhan. Engkau sebagai pelajar, mahasiswa, engkau mau bersaing dengan orang-orang yang hebat di kampus. Engkau nggak bisa kalahkan atau engkau nggak bisa menyesuaikan hidupmu dengan orang-orang yang pintar. Tetapi kalau engkau punya Tuhan, engkau takut Tuhan, engkau butuh hikmat Tuhan. Dan saya percaya Yeremia berkata dalam Yeremia pasal yang ke-17 kalau nggak salah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, bagaimana kita menggunakan hikmat daripada Tuhan? Saya akan banyak menggunakan ilustrasi malam hari ini tentang hikmat. Saya tidak banyak berkomentar tentang hikmat, tetapi saya berharap hikmat atau ilustrasi yang akan saya sampaikan malam hari ini, saya akan berikan gambaran kepada kita malam hari ini. Saya rasa bisa membantu. Saya berharap bisa membantu apa yang saya akan ilustrasikan tentang hikmat. Saudara-saudara, ketika ada mobil truk di depan sedang jalan dengan kecepatan yang kecepatan tinggi. Tapi engkau punya Tuhan. Engkau takut Tuhan. Yang engkau percaya ketika engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan dengar doamu itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan begini, engkau punya iman kepada Tuhan. Tetapi yang dibutuhkan adalah hikmat saudara, bukan iman. Ada mobil truk dengan kecepatan tinggi dari depan saudara. Lalu mobil truk itu sedang mendekat. Berapa puluh meter menghampiri kehidupanmu. Lalu engkau di tengah jalan. Engkau berkata begini, aku punya hikmat. Aku punya Tuhan. Apapun yang datang, walaupun mobil truk yang besar. Karena aku punya iman kepada Tuhan. Aku tetap akan berdiri di tengah jalan. Dan saya percaya ketika mobil truk itu sudah mendekat dan akan menabrak diriku. Pasti aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan angkat aku. Dia akan raihkan aku seperti Filipus. Saudara, ini bukan hikmat. Ini mencobai Tuhan. Betul? Yang ada di studio. Ini bukan
bukan hikmat. Iya kan? Kita udah tahu ini bahaya, ini mobil trek dengan kecepatan tinggi, dia memang ada di jalannya. Yang salahnya bukan mobil treknya, yang salahnya bukan Tuhan. Ketika engkau berdoa, Tuhan angkat aku, raibkan aku seperti Filipus. Lalu engkau ditabrak truk itu. Jangan kita salahkan Tuhan, jangan kita salahkan sopir trek. Yang salah itu siapa? Dirimu sendiri. Artinya iman dan hikmat juga harus berjalan bersama-sama. Engkau punya iman, Tuhan menolong kita. Tuhan gembala yang baik. Tetapi ketika engkau sudah tahu ada di depan ini, engkau jangan mencobai Tuhan. Jadi bagi saya, dalam ilustrasi yang pertama ini, itu sebenarnya engkau bukan menggambarkan engkau orang yang punya iman kepada Tuhan. Tetapi engkau sedang mencobai Tuhan. Yang dibutuhkan di saat seperti itu. Ketika mobil truk datang, yang dibutuhkan adalah hikmat saudara, yaitu engkau harus menghindar dari bahaya yang akan mengancam dirimu. Sekali lagi, ketika mobil itu sedang jalan mendekati engkau dalam kecepatan tinggi, yang engkau butuhkan adalah hikmat. Bagaimana dengan hikmat ini supaya engkau tidak mati dengan sia-sia? Engkau harus menghindar dari mobil truk yang akan menabrak engkau. Coba kita baca dulu dalam kitab Matius. Ayat ini biasanya kita pakai dihotbahkan dalam kelahiran Yesus. Tetapi hari ini saya ingin berbicara ada kaitan dengan hikmat. Kitab Matius pasal yang kedua ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sekali lagi saya baca ayat yang ke 12. Karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali, garis bawahi, jangan kembali kepada Herodes. Karena apa? Herodes akan membunuh bayi yang baru lahir itu. Matius pasal yang kedua. Kelanjutan mulai dari ayat yang 15. Berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Sampai di sini saja. Jadi dari ayat yang ke-12 dalam kitab Matius tadi sampai ayat yang saya bacakan tadi, ini berbicara tentang kelahiran Yesus, dan Yesus bayi itu di zaman itu dalam keadaan terancam karena Herodes akan membunuh Yesus waktu itu. Tetapi bagaimana supaya Yesus dan Yusuf dan Maria ini akan terselamatkan? Datanglah malaikat kepada Yusuf dan Maria. Setelah mereka mendengarkan penyampaian malaikat, lalu ada kata dalam ayat yang ke-12, Matius pasal yang kedua. Ya, dikatakan dalam ayat yang ke-12 tadi, diperingatkan dalam mimpi, jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saya berbicara di sini tentang ancaman yang ada di depan Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Saya tidak akan berbicara sini tentang iman Yusuf kepada Yesus, kepada Allah yang mengutus malaikatnya. Saya tahu percaya bahwa Yusuf juga sudah punya iman bahwa bayi yang lahir ini adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi saya akan berbicara dalam ayat-ayat ini berbicara tentang hikmat daripada Yusuf. Ketika dalam mimpi itu dikatakan, larilah, jangan kembali kepada Herodes. Maka ayat itu berkata, Yusuf dan Maria, mereka pergi ke negerinya dengan jalan lain. Artinya, kalau dengan jalan semula, ada bahaya di sana. Itulah Herodes yang akan mengancam, yang akan membunuh bayi Yesus yang baru lahir itu. Maka hikmat di sini yang saya ambil, bagaimana walaupun mereka punya iman, bayi itu adalah Tuhan sendiri, tetapi hikmat mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Mereka menghindar dengan cara mereka mengambil jalan
lain. Dengan hikmat inilah maka bayi Yesus, Herodes dan Maria itu terhindar daripada jebakan Herodes. Bapak ibu saudara-saudaraku, akhir-akhir ini kita butuh hikmat. Katakan kita butuh hikmat. Kita butuh hikmat. Sambil angkat tangan saudara, kita butuh hikmat. Taruh tanganmu di dadamu, kita butuh hikmat. Untuk menjalani hidup ini. Karena kita nggak bisa dengan kekuatan kita. Sebab akhir-akhir ini iman dan hikmat itu seperti nggak ada bedanya. Saya mau bicara berkaitan dengan coronavirus atau COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini. Saya membaca bagaimana soal kita mau beribadah di gereja atau tidak. Khususnya di kalangan umat Kristiani. Saya membaca dalam status ada orang yang tetap mau beribadah di rumah ibadah dengan alasan kami belum punya surat. Kami belum dapat surat resmi untuk enggak mau beribadah. Jangan beribadah di rumah Tuhan. Tetapi pada dasarnya mereka sudah tahu bahwa yang dihadapi sekarang ini adalah virus seperti Herodes. Yang akan mengancam hidup kita. Lalu mereka akan beribadah. Oke lah, itu pilihan. Tetapi dalam khotbah saya malam hari ini tentang hikmat. Bapak Ibu dalam kondisi seperti ini, COVID-19, virus corona ini. Sebenarnya dibutuhkan hikmat daripada kita. Saya katakan ini ibarat Herodes yang ada di depan, yang mengancam hidup daripada Yusuf dan Maria dan bayi Yesus waktu itu. Sekarang juga virus COVID-19 ini yang ada di depan kita yang akan mengancam hidup kita. Bahkan dia lebih berbahaya lagi. Karena virus ini kita nggak bisa lihat. Sesuatu yang nggak kelihatan dengan kasat mata kita. Dibutuhkan adalah hikmat daripada kita. Saya kasih contoh lagi. Virus COVID-19 ini ibarat binatang buas. Kalau di awal tadi saya bicara tentang mobil truk. Virus COVID-19 ini bicara tentang binatang buas. Engkau sudah kenal atau engkau sudah tahu di depanmu itu ada singa atau binatang buas. Lalu kita sedang mengendaraan mobil. Sekarang engkau sudah tahu itu binatang buas ada di depan. Posisi kita sebagai sopir yang membawa kendaraan. Engkau tetap ngotot untuk melewati itu karena engkau merasa engkau punya SIM. SIM itu memang aturan. Setiap orang yang mengendarai kendaraan harus punya SIM. Engkau lulus dari soal aturan negara. Engkau punya SIM A, SIM B, SIM apalah namanya. Engkau tetap maju dan akan melewati binatang buas itu. Saudara sendiri bisa ambil ending daripada cerita ini. Ketika saudara di atas mobil, di dalam mobil yang lengkap dengan SIM A, SIM B umum dan lain sebagainya. Engkau punya SIM yang banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman yang ada di studio. Singa atau binatang buas, dia nggak mau lihat kita punya SIM A, SIM B. Betul? Dia nggak mau lihat kita punya surat yang lengkap, mobil punya surat yang lengkap, STNK yang lengkap. Namanya binatang buas. Ketika kita akan melewati dia, dan dia tahu juga dia dalam bahaya. Ketika kita akan melewatinya, binatang buas itu akan menerkam kita. Mobil kita akan dihancurkan. Menjadi pertanyaan, yang salah di sini siapa? Singa, binatang buas, atau si sopir? Saudara sudah punya SIM? Bisa jawab Bapak Ibu yang ada di rumah? Ketika kita memaksakan atau sopir itu memaksakan dirinya untuk melewati binatang buas yang ada di depan. Lalu binatang buas itu memangsa, menerkam sang sopir. Saya rasa kita bisa simpulkan malam hari ini. Yang salah besar adalah orang yang memaksakan diri karena merasa punya SIM A, punya SIM B. Artinya dia punya kelengkapan, maka dia punya perasaan niat berani untuk melewati binatang buas itu. Pada akhirnya dia mati konyol. Begitu juga dengan virus COVID-19. Kita nggak butuh surat-surat lagi Bapak Ibu. Tetapi dengan kondisi sekarang ini dibutuhkan hikmat kita.
Pemerintah sudah katakan, marilah kita jaga jarak. Ibadah kita hanya beberapa orang saja. Inilah aturan. Inilah surat secara resmi yang disampaikan oleh para pemerintah. Ketika kita melaksanakan ini, kita membantu pemerintah. Kita membantu sesama untuk kita memutus mata rantai COVID-19 ini. Maka diri kita, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara kita, tetangga kita, masyarakat kita terhindar daripada COVID-19 ibarat binatang buas yang akan mengancam kita. Kita punya iman. Kita punya dasar kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi dalam kondisi seperti ini, dalam ilustrasi di awal sampai dalam pertengahan khotbah saya ini, biarlah hikmat ini Tuhan taruh kepada kita. Dan hikmat ini kita pakai untuk menjalani kehidupan di akhir ini. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mau punya iman, dan yang mau punya hikmat kepada Tuhan, mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Kita sama-sama membutuhkan iman, tetapi kita juga sama-sama membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, dasarnya iman kepada Tuhan. Dan apa yang kita lakukan, kita minta hikmat itu juga yang akan menyertai apa yang kita lakukan. Masih ingat kisah Salomo? Waktu Salomo ditanya oleh Tuhan, minta apa saja yang kamu minta. Terserah minta apa saja. Salomo dia nggak minta yang lain. Salomo dia hanya minta hikmat yang daripada Tuhan. Akhirnya kita melihat semua catatan yang Salomo catat dalam kitab Amsal. Dan dalam ayat yang lain, dalam kitab yang lain dia berkata segala sesuatu itu punya waktu. Dia berkata apa yang kita punya itu kesia-siaan. Karena apa? Salomo dia telah mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Dia tahu apa yang dia miliki, apa yang dia punya hari ini dan masa depannya itu semua daripada Tuhan. Dan Tuhan kasih hikmat kepada dia. Tuhan berikan hikmat kepada dia untuk bagaimana menjalani kehidupan sampai masa tua daripada Salomo itu. Bapak Ibu, hikmat daripada Tuhan kita rindukan dari anak-anak sampai kepada pemuda, sampai kepada orang tua. Dan engkau yang ada di kantor-kantor, engkau yang ada di rumah-rumah, jemaat Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan, kita minta hikmat daripada Tuhan. Saya enggak pernah meragukan iman saudara kepada Tuhan. Saya enggak tanggungkan iman saudara kepada Tuhan. Tetapi yang saya berikan motivasi kepada Bapak Ibu. Saya memberikan support kepada Bapak Ibu. Jangan lupa, engkau minta hikmat, marifat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum saya mendoakan Bapak Ibu, baik yang mengirim SMS atau menelpon, ada bantuan-bantuan doa, jika sudah masuk kami akan mendoakan Bapak Ibu. Saya tetap akan menyanyikan pujian yang di awal saya nyanyikan tadi. Tuhan, luruskanlah. Kita meminta sesuatu yang daripada Tuhan. Karena kita tahu, kita manusia penuh dengan kekurangan. Untuk menjalani hidup ini, kita butuh hikmat, pengertian, dan iman daripada Tuhan. Tuhan, luruskanlah jalan yang aku lalui. Luruskanlah jalan yang ia lalui. Jauhkanlah dari segala godaan ini. Teguhkanlah iman di hatinya. Hanyalah padamu Tuhan ku selalu mengadu. Engkau mengabulkan doaku ini. Tuhan tolong teguhkan imannya. Tuhan maafkanlah ia dahulu
dosanya, yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan, maafkanlah ia dari segala dosanya, yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Oh, sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Tuhan, maafkanlah ia dari segala dosanya, yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan, maafkanlah ia dari segala dosanya, yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Tuhan, maafkanlah ia dari segala dosanya, yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan, maafkanlah ia dari segala dosanya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami secara online. Namun kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa kami tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Presiden yang kami cintai, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, sampai kepada RT RW, semua dalam perlindungan Tuhan. Provinsi yang kami cintai, Gorontalo, dalam perlindungan Tuhan. Bapa, biarlah berkat Allah tercurah, khususnya berkat perlindungan. Dijauhkan dari hal-hal COVID-19 yang begitu merajalela. Biarlah provinsi kami mendapat perhatian khusus yang daripada Tuhan. Tak henti-hentinya kami memohon sesuatu kepada Engkau. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kebesaran-Mu bagi provinsi yang kami cintai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kepala-kepala keluarga, anak-anak, istri, semua anak-anak-Mu dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau. Semua SMS, telepon yang masuk, memohon, meminta doa. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Dimanapun mereka berada saat ini, Engkau menjawab semua permohonan, doa kami semua. Kami akhiri ibadah pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.